Oh iya, Gimana ini? alhamdulillah sehat. Silakan Bapak. Jadi gimana Pak? Ada yang saya bisa bantu? Ibu, rencana observasi saya majukan hari ini rencananya. Jadi hari ini observasi, nanti mungkin 2-3 hari lagi kalau bisa Ibu bisa masuk ke saya untuk observasi. Nah, untuk persiapannya tolong dilihat dulu. Oke, baik. Terima kasih. Ini modul ajarnya ya Pak? Iya betul. Ya baik, memang gini ya Pak ya, memang saya harapkan ketika guru mau melakukan observasi, saya memiliki komitmen untuk melakukan kegiatan observasi terlebih dahulu Pak. Jadi tujuannya memang untuk apa saya melakukan ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bapak nanti di dalam kelas, gitu ya Pak ya. Nah sekarang Pak, dari modul ajar ini, tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di dalam kelas apa nih Pak? Saya jelaskan sedikit ya. Jadi hari ini Pak 2-3 hari lagi juga kebetulan jadwalnya Pak materinya masuk bab 2 Bu, tentang sifat cahaya, sifat bunyi dan teknologi. Nah kebetulan pertemuan besok itu terkait dengan sifat cahaya. Saya ingin membuktikan bahwa dari beberapa sifat cahaya itu saya ingin mengambil cahaya dapat dipantulkan, itu satu. Yang kedua, saya ingin nanti anak-anak membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibelokkan atau dibiaskan. Baik Bapak. Nah itu Pak, dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan itu berarti tadi pertama siswa itu mampu nanti untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan, gitu ya Pak ya? Yang kedua. Oh iya, baik. Nah sekarang Pak, tentunya saya ingin mengetahui area pengembangan yang akan Bapak fokuskan nanti pada saat kegiatan tersebut apa nih Pak? Ya. Jadi nanti ketika saya disupervisi, saya ingin supaya supervisinya hanya fokus pada metode pembelajaran yang mau saya ambil. Jadi nanti ini saya sampaikan ke Ibu cek, nanti kalau memang ada salah nanti Ibu bisa ngarahkan. Jadi pada metode pembelajaran. Oke baik Pak. Tadi lebih kepada metode ya Pak ya. Oke baik Pak. Nah dari metode pembelajaran yang akan Bapak pilih tadi, kemudian tentunya kita akan memiliki strategi ya, maksudnya memiliki model yang akan kita lakukan nanti di dalam kelas. Nah model pembelajaran apa yang Bapak akan pakai di dalam kelas tersebut? Ya, ini kalau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, saya ingin menggunakan metodenya metode demonstrasi, pengamatan dari sebuah demonstrasi, nanti ada diskusi, dan yang terakhir nanti tampil di depan, jadi presentasi kanannya satu atau dua kelompok. Nah, saya ingin menggunakan konsep pembelajaran kontekstual karena memang itu sangat dekat dengan kehidupan anak-anak dan bisa diterapkan dalam kehidupan. Oke baik. Jadi tadi yang Bapak ceritakan metode yang akan digunakan yaitu lebih kepada demonstrasi langsung ya Pak terkait dengan kontekstual juga model pembelajarannya dan yang bersifat mendalam seperti itu baik Pak. Nah gini Pak, pastinya untuk mengukur itu semua kan Bapak harus ada, maksudnya untuk mencapai tujuan itu harus ada media yang Bapak akan terapkan gitu. Apa saja nih kira-kira medianya? Karena bentuk demonstrasi itu jadi berarti anak mempraktekkan langsung. Beberapa anak memang sudah kelas saya kan ada beberapa kelompok. Saya ada 5 atau 6 kelompok, masing-masing kelompok ada yang 5. Nah yang kita butuhkan alat bahannya itu bisa diperoleh di nanti back center, misalkan terus cermin, membuktikan, terus yang kemudian gelas atau gelas metal yang warnanya cerah, terus batang kayu atau pensil. Sedangkan nanti media yang lain barangkali air bisa diambil dari sini. Nah, untuk semua proses demonstrasinya lancar, siapkan KPD-nya yang saya buatkan dari Oke, iya baik Pak. Nah itu tentunya untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang kita rencanakan pasti ada alat ukurnya ya Pak ya. Nanti yang akan Bapak terapkan di dalam kegiatan tersebut, model alat ukurnya apa Pak untuk penilaian? Asesmen yang mau saya ambil ada dua, ada yang tertulis, ada yang proses atau praktek. Jadi nanti yang tertulis sekitar 5 atau sampai 8 soal saja cukup. Yang kedua, ketika proses ya ketika aktifan anak ketika melakukan praktek berdasarkan KPD yang ada.
ini karena sasarannya saya kan lupa nih Pak, karena kita banyak nih kelasnya gitu. Pak Hadi, mohon maaf, ini sasarannya untuk kelas 5 berapa ya Pak? Kebetulan saya kan kelas 5 alumni dan semester 1 ini bab keduanya sekarang. Oke, baik. Oke, baik Pak. Sekarang Pak, dari pembicaraan kita ini, yang Bapak dapatkan dari hasil pembicaraan kita ini dari A sampai Z itu menurut Bapak apa nih? Ini kayaknya nih bayangan dalam bayangan saya nih nanti berarti pembelajarannya pasti menarik. Anak-anak pasti senang sekali karena melakukan praktek, terus pasti dengan bangganya kalau dia bisa membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Nah, itu memotivasi saya untuk cepat-cepat besok ketemu untuk praktek pembelajaran. Oke, baik. Mungkin itu saja mungkin Pak. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Semoga nanti pada saat pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, baik Pak. Terima kasih luar biasa perencanaannya dan siap. Assalamualaikum. Silakan Pak masuk. Silakan Ibu. Masya Allah Pak, tadi luar biasa sekali yang saya amati dari kegiatan observasi tersebut. Bapak bagaimana perasaannya setelah kegiatan observasi yang saya amati di dalam kegiatan tersebut? Jujurnya ya, yang pertama pasti grogi Bu. Karena yang pertama kali diobservasi di sekolah ini sesuai dengan permintaan saya karena mengikuti kebijakan Ibu bahwa observasi boleh tidak sesuai jadwal yang sesuai permintaan. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar, demonstrasinya anak-anak berhasil, alhamdulillah saya senang sekali. Luar biasa Bapak ya, luar biasa. Menurut Bapak tadi anak-anak memang antusias ya Pak ya. Oke baik Pak, ini saya ingin memastikan kembali aja terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan di kelas. Kalau bisa diceritakan kembali tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Bapak lakukan di kegiatan tersebut. Ini kebetulan kan materinya IPA ya. Yang kedua itu terkait dengan sifat cahaya, sifat bunyi dan teknologi. Nah, sifat cahaya tadi yang baru kita buktikan dua cahaya dapat dipantulkan, seperti yang kemarin saya ceritakan bahwa pembelajarannya ingin membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Dan tadi kebetulan alhamdulillah berhasil. Yang kedua, tujuan yang kedua sesuai seperti yang saya sampaikan kemarin, ingin membuktikan bahwa anak-anak bisa membuktikan cahaya itu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Itu tujuannya. Tadi terkait dengan yang saya tanyakan area pengembangan yang lebih Bapak fokuskan. Kemarin kan saya minta sebagai kesepakatan Ibu untuk mensupervisi saya terkait dengan metode itu ya, metode pembelajaran. Nah, ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih bagus lagi. Ya tadi kan yang lebih difokuskan terhadap kegiatan tersebut kan metodenya ya Pak. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar Bapak, hambatan yang Bapak alami saat di kelas tadi dengan menggunakan metode tersebut ya Pak? Sebenarnya secara keseluruhan nggak terlalu bermasalah ya, cuman ini tadi ya, yang kendalanya cahaya merambat lurus itu, cahaya dapat dipantulkan itu kalau dalam kondisi gelap itu, dalam kondisi gelap kan kita matikan. Kalau misalkan cahaya dapat dipantulkan, kalau kondisinya gelap maka pantulannya juga akan terlihat jelas di tempo. Hanya itu aja. Terus kemiringannya apa itu cermin tadi yang agak anak memang agak susah ngaturnya gitu. Kan memang terkait sama sudut gitu ya. Itu aja. Kalau yang cahaya dapat dibiaskan lebih praktis tidak ada permasalahannya. Jadi yang terkait dengan tujuan yang pertama tadi yang ada sedikit permasalahan. Tadi dengan adanya kekurangan berarti ya Pak ya. Nah menurut Bapak solusinya harus seperti apa dengan kekurangan yang Bapak sampaikan tadi? Kalau misalkan memungkinkan, bisa memungkinkan ya, kalau misalkan kelas itu lebih gelap prakteknya nanti, misalkan nanti tahun depan nih, misalkan saya bukan lagi kelas 5, kelasnya di set lebih gelap, misalkan kordennya diganti gitu, sehingga cahayanya lebih gelap, lebih temaram gitu, mungkin bisa lebih enak. Terus ini tadi kayaknya cerminnya anak-anak juga terlalu kecil. Oh gitu ya. Cerminnya kemarin kemarin dibilang kira-kira rata-rata ini 8 sampai 10 cm gitu bentuk persegi, anak kayak cermin biasa gitu loh ya, agak susah. Iya. Itu aja. Berarti nanti lebih difokuskan lagi ke teknisnya ya Pak ya, ke anak betul, alat peraganya. Betul. Nah sekarang Pak,
sejauh mana keberhasilan Bapak kalau di rentang dari nilai 1 sampai 10 Pak? Ya, ini Bu. Kalau yang terkait prakteknya anak, jadi prakteknya anak, hampir 80 sampai 90% berhasil ya. Jadi ada cuma kelompoknya Udin sama si siapa tadi ya, Iwan ya tadi yang masih ada kendalanya itu tadi yang karena cerminnya dia terlalu kecil aja. Kalau misalkan dia dari awal sepakat dengan yang saya sampaikan lewat agenda, ukuran cermin yang segini kemungkinan akan berhasil juga prakteknya. Nah, tapi ya memang harus prakteknya ya punya prakteknya. Nanti dibuktikan apakah pemahaman anak, pengetahuan anak sama dengan praktek ya tinggal nanti lihat ketika hasil tes tertulisnya misalkan nanti pas ujian formatif kita lakukan. Oke, baik. Tadi berarti kan yang Bapak sampaikan masalah teknis di mana alat peraganya kurang. Betul. Nah, menurut Bapak nih saya pengen yang tidak terjadi seperti itu. Langkah strategi supaya beragam, tidak ada teknis yang terjadi gitu. Nih, kalau bisa nih Bu, kalau bisa kita punya lab kit. Lab kit itu. Jadi lebih bagus kan ini cuma 5 kelompok kelas kita. Yang lain juga 5 kelompok. Kalau misalkan kita beli cermin nih 6 atau 8 sih, terus ada senternya juga ready nih, selalu siap gitu. Gampang itu bisa dipraktekkan, anak pasti akan lebih senang. Jadi nggak usah bawa dari rumah. Iya, Jadi kalau bisa nanti dianggarkan itu. Siap Bapak. Berarti Bapak perlu dengan lab kit ya Nah, Pak iya, ya. betul. Oke, baik. Nah, dengan ini nanti kami insya Allah akan usahakan Iya. apa kebutuhan daripada guru Iya. tersebut supaya pembelajaran itu semuanya sesuai dengan ekspektasi kita, tidak ada kendala apapun. Nah, sekarang Bapak dari apa yang tadi Bapak sampaikan, nah saya inginkan motivasi Bapak, harapan Bapak ke depannya. Nah, seperti apa nih Pak? Ya. Untuk yang IPA ya Bu ya, kan masih ada beberapa sifat cahaya lagi, misalkan cahaya dapat diuraikan Bu, yang nanti tentunya akan pelangi. Jadi nanti istilahnya menangkap pelangi Bu, kita praktekkan lagi. Yang dibutuhkan sama si kaca, terus ada bak besar isi air, terus nanti tapi memang agak resikonya siang Bu prakteknya. Nanti cahaya matahari kita tangkap lewat cermin yang kita kasih air, terus nanti kita arahkan ke tembok dan terbentuk pelangi. Itu butuh ekspektasi tinggi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang cahaya dapat merambat lurus, itu butuh ekstra yang untuk mempersiapkannya Bu. Kalau misalkan memang tadi ini bisa saya terapkan ke depannya, mungkin harus koordinasi lagi dengan ibu pengarahannya dan mungkin saya kondisikan betul anaknya biar nanti berhasil lagi. Oke, baik Bapak, sangat luar biasa. Ya, Bu, Terima terima kasih kasih atas bimbingan tadi. Ibu juga ini. Ya, baik Bapak. Tadi sangat saya apresiasi sekali, Bapak luar biasa. Di mana walaupun ada kendala apapun, Bapak harus tetap semangat. Ya, apapun ya. kebutuhan yang Bapak perlukan, dia sampaikan kepada saya. Ya. Mungkin itu saja Bapak. Terima Ya, Bu, kasih atas makasih kegiatan untuk hari posisinya, ini. Ibu, ya. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Saya pamit dulu Ibu ya. Baik, baik. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum.